Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, anjua-jua, ya ho, ahoy, oi di sana. Salam pahaba, kulonwon. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami dalam rubrik Mimbar Budaya, Mimbar TV, Koran Mimbar Umum. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Ya, pemirsa, bagaimana kita akan membahas tentang topik-topik kebudayaan. Nah, ini topik-topik kebudayaan ini bisa masuk ke dalam berbagai ruang, berbagai kondisi, antara lain di bidang pendidikan. Pendidikan, wah ini harus pendidikan, nanti nggak dengar pula kan, pendidikan. Nah, ya dalam ekosistem pendidikan itu termasuklah bagaimana peran mahasiswa menjalankan budaya akademik. Gitu. Bagaimana mahasiswa juga berpartisipasi dalam menggerakkan roda-roda akademik, gitu. Kadang-kadang kalau kita bicara mahasiswa tidak hanya bicara mahasiswa tentang sistem perkuliahan saja, tetapi bagaimana juga mahasiswa berkontribusi untuk menyukseskan program-program pendidikan yang ada di Sivitas Akademika. Dan di antara beragam aktivitas kemahasiswaan itu, antara lain adalah pers kampus, gitu. Di studio telah hadir dua orang aktivis pers kampus. Yang satu masih menjabat aktivitasnya di kepengurusan, di kepengelolaan. Yang satu lagi sudah mantan, sudah alumni, begitu. Ya, adik kita Husna, nama benarnya? Husna Fadila. Husna Fadila. Selamat sore Husna. Selamat sore. Iya. Nah, Husna sudah berapa lama pensiun dari pers kampus? Terakhir kali menjabat di tahun 2019. 2019. Menjabat apa ini? Pimpinan umum. Pimpinan umum. Wah, pimpinan umum pers kampus Unimed. Mahasiswa kreatif. Nah, kreatif jangan lupa. Oh, iya. Ya kan? Simbolik kreatif Universitas Negeri Medan. Ya. Kita hari ini khusus memang pers kampus kreatif. Nanti kapan-kapan dan kesempatan teman-teman pers kampus yang lain kita undang ke sini. Begitu ya. Nah, berarti sudah 3 tahun lah ya. Sudah tidak menjabat ya. Iya. Gitu ya, sudah alumni ya. Dan sekarang beraktivitas di mana? Di jurnalis juga. Wah ini kita akan cerita nih. Ternyata di pers kampus itu dia nggak tanggung-tanggung nih pemirsa, ya. Sehingga ketika tamat, jadi jurnalis gitu, ya kan? Jadi nggak tidak bingung lagi mau jadi apa, gitu ya. Kalau di Universitas Negeri Medan, kalau di jurusan pendidikan udah jelas menjadi guru, iya, gitu kan. Nah, cuma mungkin ada bekal lain gitu ya. Selain menjadi guru jadi apa gitu kan. Nah, ada minat apa yang digeluti ketika kuliah dan ternyata masuk ya. Jadi mengikuti jejak saya pemirsa. Ya kan? Nah, tapi untungnya tidak sampai terancam drop out ya. Enggak, masih aman itu. Masih aman ya. Soalnya ciri-ciri aktivis itu terancam drop out ya kan. Iya, ya. Nah, kemudian di sebelahnya adik kita Maisarah, Siti Maisarah. Ya. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Iya, Siti sekarang masih menjabat. Iya, menjabat apa? Sebagai pemimpin umum. Pemimpin umum. Iya. Wah, ini nanti diperjelas nih posisi pemimpin umum ini apa, iya kan? Pemimpin umum, berarti ada pemimpin redaksi gitu ya. Nah, nanti ada pemimpin perusahaan. Wah, ini kalau kita ke jenjang strukturnya gitu ya. Ya, kedua orang ini adalah pemimpin umum pers kampus ya. Nah, bagaimana
dengan topik pembicaraan kita bagaimana pers kampus ya, antara pers kampus mahasiswa kemudian dengan semangat mahasiswa itu bagaimana ya, apakah terjadi kontradiksi gitu ya, sudah giat di pers kampus ya kan, semangat mahasiswanya hilang gitu ya, sehingga tidak selesai kuliahnya gitu kan, atau sebaliknya gitu kan. Nah, kita mulai dari Husna dulu yang pernah ya, bagaimana apa namanya ya, ketika memasuki dunia pers kampus itu, apa yang ada di dalam benak Husna gitu, sehingga kok bisa serius gitu. Ini menarik sih ini. Jadi pertama kali masuk kampus itu, yang dicari bukan fakultasnya, Pak. Tapi cari UKM mana yang mau aku masuki. Oh iya. Jadi itu pertama kali, karena menurut aku kuliah itu bukan cuman teori di bangku kuliah gitu. Jadi ketika masuk kuliah aku emang putusin aku harus masuk salah satu UKM dan ketemu kreatif. Itu beruntungnya. Jadi ketika ketemu kreatif aku udah mulai ngerasa oke, kayaknya passion aku sih nulis ya gitu. Karena itu kan masanya emang nulis saja ya kan gitu. Jadi ya udah akhirnya ya serius sekali sih enggak dibilang, tapi ya cukup serius di kreatif. Akhirnya ya banyak belajar lah di situ sampai sekarang tetap aktif di jurnalis ya kalau dibilang. Kalau dibilang mengganggu kuliah enggak sama sekali, karena saya tetap punya IPK yang baik. Tetap dikenal dosen dengan baik gitu. Jadi menurut aku itu dua hal yang berbeda yang nggak harus menghilangkan salah satunya gitu. Jadi bisa berjalan secara beriringan gitu. Nah, tadi memilih UKM malah ya, bukan memilih jurusan. Ini unik nih pemirsa, ya kan, waktu testing dia udah di better ini istilah namanya, di better nih, di Unimed-nya apa nih, UKM-nya nih, sehingga dia tertarik ke situ, ya kan? Kok terpilihlah kreatif? Setelah lihat kan mana yang sesuai dengan minat aku, sebenarnya ada dua. Aku suka seni, jadi ternyata lebih suka berseni di tulisan daripada seni tulisan, seni menulis. Daripada seni kayak olah tubuh atau olah rasa dan lain sebagainya gitu kali ya. Jadi memutuskan untuk ya udah deh aku aktif di kreatif aja kayak gitu. Karena di sini kayaknya lebih banyak aktivitas menulisnya. Ketika apalagi pas pertama masuk tuh ditunjukin majalah ya kan. Oh keren nih bisa masuk majalah gitu kan. Gitu. Tulisannya gitu. Udah dipromosikan oleh senior ya, iya. Majalah gitu ya. Kena ini ya, apa namanya, manajemen marketingnya, kena marketingnya juga. Kena marketingnya ya, wah. Jadi tertarik di situ. Jadi sur. Iya sur. Sur kali aku. Jadi sur lah di kreatif itu ya, iya. di menulis itu ya. Berarti udah banyak nih tulisannya nih, apa aja yang ditulis selama itu? Karena kebetulan sekarang bergelutnya di dunia jurnalistik juga, ya tulisannya seputar berita. Kalau ditanya beritanya udah berapa, ya mungkin udah ribuan ya. Jadi karena udah hampir beberapa tahun juga di sini di dunia jurnalistik. Tapi kalau tulisan ini bakalan mau terbit sih, cerita anak. itu. Tulisan ini bukunya mungkin Desember sih terbit. Oke, kita tagih nanti Desember nih. Nah, datang lagi ke sini. Bedah buku. Nah, bedah buku cerpennya, cerita anaknya. Cerita anak. Ya kan? Wah, ini keren ini. Karena rubrik kita ini bagaimana juga bisa mengapa ya, bisa membantu teman-teman untuk mempromosikan karya-karyanya gitu ya. Iya. Oke. Nah, kemudian lah kok jurusan yang diambil bukan jurusan bahasa gitu. Jurusan apa nih? Jurusan sangat lari ya. Jurusannya pendidikan administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran ini harus berada di kantornya. Nulis surat gitu ya. Iya, benar-benar. Nyambung kira-kira itu. Berkaitan dengan administrasi lah pokoknya. Tapi bukan tidak menyukai jurusan, saya suka dengan jurusan saya. Dan saya aktif untuk mengetahui banyak hal tentang jurusan, tapi ya memang bukan passionnya sih di situ kayaknya. Jadi jurusan itu cuman sekedar buat ya udah aku punya ilmu pengetahuan tentang ini gitu. Kalau ditanya soal administrasi, aku punya ilmunya, gitu aja. Dapatlah ilmunya, ilmu administrasinya, gitu ya. Gitu aja. Dan bisa digunakan, ya kan?
Dan bisa ditularkan juga ya melalui tulisan-tulisan juga ya. Siapa tahu ada yang topik-topik tentang administrasi gitu ya. Administrasi pendidikan misalnya ya. Oke. Wah, ini luar biasa. Nah, sekarang ke Siti Maisyarah atau Maisarah? Maisarah. Nah, jadi pemimpin umum pula itu ya. Ya gitu pula kan. Berat nggak tuh jadi pemimpin umum? Enggak sih, Bang. Oh, enggak ya. Gimana bisa mengatasi yang tidak berat itu? Karena saya nganggapnya nggak kayak beban gitu. Kadang orang berpikir ya, jadi pemimpin itu kan harus jadi yang utama gitu, harus mengerti semuanya, harus mengkoordinasi semuanya gitu. Jadi seakan-akan beban dia tanggung sendiri di pundaknya gitu. Jadi nganggap itu berat. Tapi saya nganggapnya ya udah, karena saya suka juga kan di kreatif. Jadi nganggapnya ya udah sekalian berjalan. Saya justru saya memanfaatkan gitu. Saya ini mahasiswa, saya jadi pemimpin umum kan cuman bisa 1 periode ini. Jadi saya manfaat 1 periode itu untuk saya bisa ngerasain gitu. Gimana sih menjadi seorang pemimpin di UKM ini, apa aja sih yang bisa saya pelajari. Terus dari senior-senior saya nih, Kak Usna juga, saya banyak belajar juga. Di situ saya ngerasa ini kesempatan saya gitu. Jadi nggak nganggap itu sebagai beban. Nggak beban ya? Enggak. Wah, karena bertanggung jawab penuh terhadap perkantoran, terhadap manajemen semuanya ya, manajemen yang secara umum ya. Wah, menjadi juru bicara kemana-mana nih ya, kalau pemimpin umum. Wah, ini luar biasa. Sementara pemirsa, saya nggak pemimpin umum. Dulu saya pemimpin redaksi. Ketua penyunting dulu namanya. Ya, ada ketua penyunting ya. Jadi berurusan redaksi aja tuh. Jadi kok urusan dapur, urusan pemimpin umum. Wow. Ini terbit atau enggak atau gimana ya. Urusan pemimpin umum itu. Mau dijual kemana koran itu, ya kan? Pokoknya ini terbit, gitu ya kan? Wah, gitu. Nah, Siti bagaimana ya membagi waktu ini? Jurusannya apa, Siti? Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Bang. Nah, jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia ya, itu kira-kira nyambung nggak di Pers Kampus kita? Nyambung, karena kan menulis gitu. Menulis ya? Ya, walaupun tidak ada mata kuliah yang spesifik soal jurnalistik, tapi saya banyak belajar menulis, bagaimana menulis yang baik, penulisan berita. Karena salah satu mata kuliahnya itu analisis wacana. Nah, di sana tuh saya belajar juga menganalisis berita, menulis, dan karena saya dari Pers Kampus, saya jadi lebih mengerti gitu. Dan kadang teman-teman saya malah tanya ke saya gitu. Jadi itu sebenarnya poin plus juga gitu, dan berkaitan gitu sama jurnalistik. Memang bidangnya lah itu ya, jurusan itu ya. Iya, jurusan bahasa pendidikan begitu. bahasa sastra Indonesia itu ya. Karena mungkin ada mata kuliah korespondensi nggak ya? Mungkin penyuntingan itu nggak ada ya? Kalau penyuntingan ada. Ada juga ya. Oh, penyuntingan ya. Keterampilan menulis, terus juga ada banyak sih Bang, analisis seperti tadi wacana, kan belajar linguistik juga, belajar bahasa, pragmatik gitu-gitu. Jadi menurut saya itu berkaitan sekali. Sangat mendukung ya. Berarti nyemplungnya pas. Ke jalan yang benar. Kalau Usna dia harus berenang lagi, belajar lagi dia dalam rumah yang berbeda. Itu memang dunia orang bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kayak mana menjadi aktivis Pers Kampus ini kira-kira? Dunia apalah yang menantang ya dari pengalaman berdua gitu ya? Apa yang paling menantang ya? Karena kan kalau aktivitas di kampus selaku aktivis kan berbeda dengan mahasiswa yang biasa ya, yang istilahnya kupu-kupu. Kuliah pulang gitu ya, nggak ada aktivitasnya. Apa yang paling menantang kira-kira? Kita mulai dari mana nih? Silahkan yang dari yang senior dulu. Yang senior. Kalau ini kan harus back memory dulu ya. Silakan. Kalau saya Siti. nih Bang, yang paling menantang tuh sebenarnya lebih ke diri saya. Dari awal saya orangnya susah buat ngomong gitu. Makanya saya sebenarnya milih kreatif tuh biar saya tuh ini kayak ngelawan gitu. Ayo kamu pasti bisa gitu. Masuk kreatif kan harus ngomong, harus berani gitu, harus jumpa banyak orang. Kalau misalnya ngeliput berita juga kan harus wawancara gitu. Jadi yang menantang tuh sebenarnya lebih kepada gimana saya menanggapinya gitu. Jadi saya harus lebih berani, apalagi kalau misalnya di kelas gitu, lagi kelas pasti nunjuknya ke ini ada anak pers di sini, ada anak pers, dia aja gitu. Jadi lebih ke ini harus berani gitu tantangannya, dan harus peka juga ketika ada
contoh nih ada problem atau ada isu-isu yang lagi panas gitu di perbincangan mahasiswa itu pasti mereka tanya ke saya karena saya pasti tahu gitu. Mereka mengiranya gitu. Padahal kan jadi saya juga harus yang lebih peka di antara mereka. Saya harus lebih peduli tentang bagaimana sih di kampus itu apa berita yang lagi diperbincangkan gitu. Dan ini contohnya dalam hal kecil kegiatan-kegiatan kampus lah. Itu biasa mereka tuh sering tanya ke saya. Jadi saya secara nggak langsung harus lebih paham lagi, harus lebih peduli, harus lebih peka gitu. Dan saya juga sering walaupun nggak ada kelas ataupun ini lagi libur nih, libur semester, saya sering ke kampus gitu. Saya tahu ada kegiatan di kampus tuh, jadi saya tahu gitu. Lebih kayak ronda sih, lebih ngapain nih ke kampus ya, nggak ada gitu. Di kampus ini ada apa? Jadi lebih ke ya gitulah, memang jurnalis kampus kan di kampus gitu. Gitu sih, Jadi Bang, seolah-olah kewajiban ya. Iya. Ketika orang libur, tak libur ya. Enggak. Bagaimana mengamati situasi. Iya, gitu juga kalau anggota-anggota yang jangan lain. terjadi sesuatu pula gitu ya. Iya, jadi harus lebih intinya jadi garda terdepan gitu. Kalau di kelas saya, di teman-teman saya tuh pasti langsung nunjuk, ini Mei gimana ini gitu. Mei ini ada apa di perpus ada apa gitu. Mereka lebih tanya ke saya gitu karena jadi ya saya harus jadi lebih tahu gitu. Mereka ngasih harapan gitu ke saya, jadi ini Mei lebih ngerti gitu kalau dia di pers kampus. Kalau tantangannya selain daripada peduli dan juga lebih berani ya Bang pastinya. Saya nggak cuman hanya ketika ada suatu masalah, saya nggak cuman diam gitu, pasti saya harus membicarakannya, ini gimana solusinya untuk kita dari pers kampus, pandangan kita gimana gitu. Saya harus lebih kritis gitu, harus lebih berpikir gimana bagusnya gitu, nggak cuman dari sudut pandang saya saja gitu, tapi juga mencoba untuk itu tadi, nggak cuman dari baiknya gimana, tapi menurut kita baik, menurut orang gimana, itu jadi harus dipikirkan semua. Itu sih tantangannya kalau soal waktu ataupun soal saya di kampus itu membagi waktu atau gimana tuh saya enjoy aja. Kalau tantangan dari soal waktu itu nggak ada, lebih ke tantangan dari diri sendiri. Harus lebih gitu. Dan bagaimana membagi porsi waktu perkuliahan dengan aktivitas pers? Ya jujur, Abang bahas soal DO itu, jujur saya ada di kampus kan ada 3 kesempatan ya Bang, nggak hadir. Itu kebetulan saya ambil semua, karena kadang ada kegiatan-kegiatan yang nggak bisa emang digeser lagi gitu, ya udah saya nggak masuk. Tapi saya tetap bisa sih Bang, tetap nilai IPK-nya tetap stabil, bahkan lebih tinggi dari teman-teman saya yang nggak organisasi gitu. Ketika mereka bilang nanti masuk organisasi IPK-nya turun gitu, saya udah membuktikan itu ke mereka bahwa itu nggak sepenuhnya benar gitu. Iya, karena juga seleksinya sangat ketat ya untuk memperoleh nilai yang bagus ya, gitu ya. Kalau dapat C begitu ya, dapat D gitu ya, dapat AA gitu ya, wah luar biasa usaha ini, ya kan. Ketika masuk ke pers kreatif itu tantangannya kan sudah ada, itu testingnya bagaimana? Testing masuknya? Kalau masuk Ya untuk masuk kreatif. kreatif Gimana? ya. Berat nggak? Apa dites apa aja gitu? Kalau untuk di kreatif kan kita ada banyak nih Bang tesnya, ada wawancara, ada seleksi berkas dulu baru wawancara, terus ada orientasi kampus, orientasi alam, ada pelatihan jurnalistik tingkat dasar gitu. Jadi itu kan panjang gitu, bisa dibilang 6 bulan lah saya itu melalui masa orientasi itu gitu. Jujur menikmati sih Bang, nggak ada merasa seperti keganggu atau gimana, enggak, karena selesai dari kelas ya udah kreatif, ke sekretnya main, karena emang dari awal hatinya udah pengen ke situ gitu, jadi nganggepnya ya udah gitu. Oke. Itu ada nggak yang nggak lulus itu kalau orientasi begitu? Oh selalu ada Bang. Selalu Jadi ada? setiap Walaupun dia mengikuti semua prosesnya itu, ada juga yang nggak lulus ya? kalau mengikuti seluruh prosesnya kan pasti bisa jadi lulus, tapi kalau misalnya memang ada ketentuan yang bisa membuat itu dia tidak lulus, ya nggak lulus juga. Tapi rata-rata yang mengikuti itu pasti lulus gitu. Nah, oke. Nah, selanjutnya kira-kira
apa yang diungkapkan lah oleh pers kampus, oleh kreatif lah selama ini? Diungkapkan Iya, yang menjadi topik-topik bahan-bahan yang bisa diangkat. Apakah internal atau eksternal masalah-masalahnya gitu? dua-duanya sih Bang. Kami bahas juga di kampus, tapi di luar juga. Baru-baru ini ada contoh seperti ada acara yang dari gubernur atau dari wali kota, itu kami juga ikut meliput di sana, ikut menyiarkan juga gitu. Dan ada berita-berita dari kampus lain gitu, kami juga ikut untuk meliput ke sana gitu. Karena kami juga nggak cuma mau di kampus aja gitu. Jadi di luar juga selagi itu masih hal-hal yang positif, dan juga kami bisa lebih luas lagi kan relasinya dari situ gitu. Oke. Dan dari kreatif juga kami bisa kemana-mana gitu. Contohnya diundang ke sini gitu. Jadi kan lebih apa ya, benefitnya lebih nampak gitu, lebih kelihatan gitu. Jadi nyaman juga di sini. Oke. Nah, ini kabarnya kreatif tidak hanya mengolah media cetak ya, tapi ada juga media elektronik ya. Ada. Nah, apa aja itu? Sekarang kreatif itu udah ada aplikasinya Bang. Jadi untuk berita-berita di kreatif itu bisa diakses di aplikasi Persma Kreatif. Persma Kreatif. Iya, itu bisa di-download di Google Play Store. Ya. Tuh boleh di-download di sana. Oh, sudah ada di Google Play Store ya? Sudah, Wah, sudah ada. Luar biasa. Ya. Siapa tuh menemukan yang membuat aplikasinya itu? Ya, dari kreatif juga. Oh, Di asik. pemimpin umum sebelumnya. Itu sudah dari Pemimpin umum yang sebelumnya ya? Iya. Wah, ini pemimpin umum yang Enggak, sebelumnya. jauh-jauh di bawah lagi ada dari senior saya sekarang. Oh, ada juga. asik gitu. Iya. Terus gimana? Ada aplikasi, terus ada website kita untuk berita kita dari Instagram, Ada. terus ada dari saluran WhatsApp juga, lalu ada Twitter, terus kita juga di Facebook juga kita siarkan juga, dan untuk di YouTube kita ada podcast, di TikTok juga main Mbak. Tapi di TikTok tuh lebih ke berita yang fun-fun gitu, jadi kayak konten-konten yang ya zaman sekarang kan kita nggak bisa terlalu kaku juga kan, jadi lebih ke bahas yang lebih santai gitu. Oh begitu ya. Wah, ini luar biasa nih ya. Jadi kreatif tidak hanya mengemas secara cetak ya, tapi juga secara digital ya. Ya, sudah masuk ke seluruh lini ya, ke media sosial. Wah, Husna, gimana lah Husna melihat sekarang? Sekarang kan sudah di luar gitu kan. Nah, bagaimana Husna bisa menilai bagaimana aktivitas pers kampus ini? Menurut pengamatan Husna, kira-kira gimana nih kekritisan para aktivis pers kampus ini terhadap dunia pendidikan? Iya, kalau bicara soal kritis nih ya, sebenarnya pergeseran pers mahasiswa ini sudah lama bergeser gitu ya. Tidak ada lagi kritisisasi apa sih bahasanya itu di sana gitu, karena di satu sisi ketika pers mahasiswa mengkritisi kampusnya misalnya ada tekanan-tekanan dari dalam kampus, itu sudah pasti. Itu sudah jauh hari sudah sering dialami gitu kan. Bahkan disuruh menurunkan berita yang mungkin bertentangan dengan kampus itu sudah pernah saya alami dulu. Sudah ya. pernah? Sudah pernah. Udah pernah melawan arus ya? Pernah melawan arus. Jadi Luar menurut biasa. saya sekarang itu, kalau dulu tahun-tahun 98 itu pers kampus itu dibuat sebagai ujung tombak ya, ujung tombak mahasiswa untuk mengkritisi kampusnya. Agen perubahan ya kan? gitu ya kan? Nah, di sini menurut saya ada pergeseran fungsi dari pers kampus sendiri. Jadi sekarang lebih ke edukasi, ke fun-nya aja, ke teman-teman gitu kan. Edukasi tetap ada di situ, edukasi ke mahasiswa-mahasiswa lain. Tapi tetap sih kalau poin seorang pers kampus itu tahu semuanya itu tetap kayaknya itu di setiap angkatan itu memang kayak gitu ya. Kayak pers kampus itu adalah role model di tengah-tengah mahasiswa lainnya gitu. Itu kayaknya jadi citranya seorang aktivis di pers gitu. Jadi menurut saya peran pers mahasiswa sekarang ini sudah tidak lagi menjadi poin mengkritisi kampusnya gitu, sudah berkurang gitu ya poin-poin itunya. Tapi bukan berarti tidak boleh sebenarnya kan, karena kan memang fungsi kita sebenarnya harusnya di situ gitu. Ya karena kan posisinya kadang-kadang sebagai pers mahasiswa ini di dunia kampus itu mungkin ada
ada masalah ya antara mahasiswa dengan yang di atas gitu kan. Nah, posisi pers kampusnya di mana nih? Di pro mahasiswanya ada di dunia apanya? Begitu. Posisi pers kampusnya. Posisi pers kampus tetap menjadi jurnalis yang sebagaimana mestinya. Jadi pernah beberapa waktu lalu adik-adik kebingungan. Ini ada isu negatif yang harus dinaikkan. Jadi kampus bilang jangan, gitu. Jadi adik-adik ragu mau naikkan berita itu atau tidak. Saya bilang begini, berita itu tone-nya bisa positif bisa negatif, tapi informasi tetap harus disiarkan. Saya bilang. Jadi bagaimana kita mengemas sebuah berita? Ketika berita itu mau kita angkat negatif, itu ya bisa jadi negatif, tapi gimana berita itu kita kemas menjadi sebuah informasi, bukan menjadi sesuatu hal yang harus membenturkan antara dua pihak gitu. Itulah posisi jurnalis yang sebenarnya menurut saya gitu. Jadi kadang-kadang kan bahkan peran jurnalis sekarang ini juga kan terlalu dominan ya. Jadi ada jurnalis-jurnalis yang mau membenturkan gitu antara dua pihak, antara masyarakat dengan suatu instansi misalnya gitu. Tapi kalau misalnya kita menyiarkan sesuatu informasi yang berdasarkan apa yang kita lihat, menurut saya itu poinnya itu tadi. Ini poinnya yang mau kita sampaikan informasi atau mau membenturkan dua pihak gitu. Jadi balik lagi ke kita nulisnya seperti apa. Berita itu tidak harus kejadian buruk sekalipun tidak harus jadi negatif ketika ditulis seorang jurnalis gitu, harusnya gitu. Wah ini, karena kan misalnya kenaikan harga BBM, Iya. nah itu kan, kira-kira menguntungkan mahasiswa atau enggak, ya kan? Kenaikan harga listrik misalnya kan, kenaikan harga sembako, sampai ke sana nggak kira-kira pers kampus bisa melihat gitu? Bisa menyuarakan kepentingan masyarakat lah. Masyarakat di sini kan adalah mahasiswa gitu. Seharusnya bisa ya, karena kayak BBM itu kan memang fungsinya umum ya, semua masyarakat menggunakannya. Tapi dari sisi mahasiswa, ada nggak suara-suara mahasiswa yang mau disuarakan lewat itu gitu, misalnya dengan kenaikan BBM itu gitu, misalnya dengan kenaikan sembako itu, ada nggak suara-suara mahasiswa yang bisa kita angkat dari situ gitu? Jadi menurut saya isu umum sekalipun bisa sih diangkat untuk ke sisi mahasiswanya bisa jadi gitu. bisa jadi konsumsi pers kampus juga itu ya? Iya benar. Karena jadi tetap berkait kepada kepentingan mahasiswa ya. Iya. Berarti kan uang belanjanya bertambah, gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita terlalu kecil ya mikirnya. Kalau pers kampus itu cuman bisa menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan kampusnya, misalnya baik itu kegiatannya, mengkritisi hal-hal tentang kampusnya. Padahal sebenarnya fungsi pers kampus itu bisa jauh lebih luas gitu. Iya. Karena sebagai agen perubahan masyarakat. Iya benar. Ya, Mas kampus ini kan sebagai kaum cendekiawan ya, yang selalu ditunggu pemikiran-pemikiran oleh masyarakat ya, terutama juga pemikiran mahasiswa. Mahasiswa ini kan merupakan apa ya? Cendekiawan muda, ya kan, ilmuwan muda gitu, yang pasti diinginkan kemana nih suara mahasiswa, apalagi di pers kampus, ya kan, sebagai ujung tombak. Tadi Siti bercerita teman-temannya menunggu informasi dan berarti kan juru bicara nih. Iya, jadi jubir, ya kan? Jadi juru bicara, gitu. Jadi juru bicara masyarakat, iya, ya kan, masyarakat minta informasi apa, gitu kan. Nah, berarti betul-betul hal yang seperti itu harus diatur juga ya. Ditampung juga ya. Ditampung sebenarnya itu, makanya kita jangan terlalu terkungkung dengan ini Unimed, ya udah aku cuma Unimed aja gitu. Sebenarnya nggak harus gitu. Sebenarnya banyak hal dari kecil yang bisa kita luaskan gitu kan sebenarnya, atau luas kita kecilkan gitu dia. Nah ini ada masalah yang kemarin sempat viral ya. Apakah ini ikut dibahas ya? Masalah UKT. Oh. Ini bagaimana nih? Kalau di Unimed sendiri itu tidak ada kenaikan, Pak. Jadi di Unimed masih ya. Biasa ya. Masih ini aja, masih yang memang yang kejutan itu yang belum pernah membuat UKT jadi kejutan gitu ya. Kalau di Unimed kan sudah berjalan seperti sudah berjalan beberapa tahun ya. Dan nggak ada reaksi apa-apa kan? Beberapa tahun sebelumnya ada reaksi sih. Oh ya. Tapi di tahun ini masih aman. Di tahun ini aman ya, karena tidak ada lonjakan ya, tidak ada kenaikan tetap ya. Sama tetap. Dan itu memang sudah disosialisasikan lebih awal ya, sehingga tidak ada yang keterkejutan ya di masyarakat ya. Karena memang kan sudah ada ketentuan ya Pak, di levelnya berapa, jadi mereka sudah
mengerti emang Sudah. segitu gitu. Nggak ada kenaikan Nggak ada gitu. kenaikan gitu. Jadi ya Aman. apa yang keluar ke mereka, apa yang didapat ketika pengumuman itu Iya. keluar, ya udah gitu mereka. Ya, jadi situasi aman. Aman karena saya kebetulan masuk juga ke grup apa mahasiswa baru. Iya. Jadi di situ aman-aman. Mereka masih berbicara malah kapan nih Kak masuknya gitu. Mereka nggak ada ngebahas soal KT-nya, masih Iya. aman. Tapi memang mungkin sebagai media informasi perlu menjelaskan juga lah, membantu semua kalangan ya, membantu kampus juga membantu masyarakat tentang UKT itu apa. Kan kadang-kadang kan orang nggak tahu itu UKT itu apa saja gitu kan. Padahal kan sangat membantu. Ya, jadi tidak bayar uang wisuda lagi, tidak bayar uang ujian lagi, ya kan? Tidak, semua udah diinklukan di situ, gitu kan? Nah, ini kan perlu disosialisasikan lagi melalui pers kampus, gitu ya. Mungkin banyak yang tidak paham juga terhadap UKT itu. Ya. Tapi tetaplah diikutilah informasi-informasi yang seperti itu ya. Pasti. Karena, ini sekarang menjelang pilkada, kadang-kadang kan ada masuk pihak-pihak eksternal ini untuk memerlukan dukungan suara-suara mahasiswa. Nah, biasa ini tokoh-tokoh pers kampus ini yang jadi agen-agennya ini. Bagaimana nih? Kalau di kreatif tidak ada yang gitu. Ya? Belum ada tawaran. Belum ada tawaran. Belum ada tawaran. Kalau ada bagaimana? Belum ada tawaran. Karena sebagai pers kampus juga Iya. sepertinya kalau untuk memihak gitu lebih enggak sih Bang. Iya. Kalau dari kreatif Iya, karena mahasiswa ini kan sebagai pemilih apa ya? Pemilih muda. Pemilih muda. Kalau dibilang pemilih pemula, oke lah, yang mahasiswa tingkat-tingkat pertamanya ya. Nah, kemudian kan memang diinginkan yang selalu dicari ya. Jumlah mahasiswa di Indonesia ini bagaimana lah? Banyak ya. Jadi kalau ada sarannya apalah nih bagi mahasiswa atau bagi para pelaku politik praktis di pilkada itu? sarannya ketika mendapat tawaran-tawaran untuk mendukung gitu ya Pak. Ya. Kalau saran dari saya sih sebenarnya harus dicari tahu dulu sih Bang. Ketika mereka memang mendukung kita lihat dulu apa sih yang emang latar belakang dari si pencalonan ini gitu. Kan tentunya ya udah lebih bijak ya sebagai mahasiswa, jadi bisa memilih mana yang sebenarnya baik dan mana yang sebenarnya nggak baik gitu. Jadi ketika ditawarkan seperti itu, kenapa dia meminta untuk didukung gitu. Jadi harus dicari tahu dulu gitu. Nggak hanya sekedar mengambil keuntungan gitu ya, memang pasti ada keuntungannya gitu buat kita, ada yang diberikan gitu. Tapi kan kita juga harus mengerti gitu, harusnya lebih peka lah Bang, lebih mengerti sebenarnya ini tuh keputusan benar atau tidak gitu. Jadi harus lebih Selektif. iya, lebih selektif juga, lebih melihat, lebih terbuka lah matanya, karena kita kan emang penerusnya, kita yang akan merasakan nanti ketika ya cuman hanya keuntungan, istilahnya hanya satu kali kita dikasih pilihan gitu, dan itu akan kita rasakan sepanjang bertahun-tahun gitu. Dan jangan hanya karena tawaran yang hanya satu kali itu kita jadi nggak mungkin ke depannya Jadi gimana memilih gitu. pemimpin yang salah. Memilih pemimpin yang salah gitu. Jadi itu tadi sih Bang, lebih ke berpikir gitu. Berarti memang mahasiswa itu Masyarakat. menjadi pemilih yang kritis ini. Harusnya. Harusnya. Harus seperti itu Harus ya. seperti itu sih sebenarnya kan. Gimana? Ya mahasiswa harus bisa lihat, jangan cuman sekedar ini untung nih kalau aku branding dia, Iya, ya nah udah itu. mau dia naik nggak naik terserah, nggak harus kayak nggak harusnya mahasiswa nggak berpikir Iya. kayak gitu. Tapi mahasiswa harus aktif di dunia demokrasi ya. Maksudnya politik itu penting buat mereka ikuti isunya dan lain sebagainya. Jadi ketika ada tawaran-tawaran untuk mendukung salah satu Kontestasi. calon Calon. dari kontestasi ini misalnya, ya harus peka juga gimana latar belakangnya dan sebagainya gitu. Karena kan mahasiswa atau agen-agen yang menyuarakan hal-hal seperti itu kan jadi role model di tengah masyarakat gitu. Oh ini anak muda, dia punya pengetahuan, dia pilih ini berarti bagus nih track recordnya. Ternyata tidak gitu. Akhirnya kan kita menyuarakan seseorang yang sebenarnya tidak punya latar belakang yang bagus misalnya gitu. Berarti mahasiswa memang seharusnya
menghimbau kepada masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas gitu ya. Iya, harusnya seperti itu. Gitu ya, pemilih cerdas. Bukan karena iming-iming gitu ya. Bukan karena Yang sesaat iming-iming. gitu ya. Dapat fee-nya berapa nih? Gitu ya. Karena kan mungkin kebanyakan pemilih kita itu yang hedonis yang sesaat itu. Bagaimana komentar kalian? Sesaat, ya. Hedon sesaat ini. Apalagi belakangan yang terakhir kali ya, maksudnya pemilihan presiden. Kita balik ke pemilihan presiden kemarin, banyak sekali influencer-influencer yang memilih untuk menyuarakan salah satu paslon, dan menurut saya itu kayak FOMO aja sih. Jadinya akhirnya kan masyarakat, wah ini influencer yang kayak gini aja milihnya ini, kayak gitu kan, tanpa melihat latar belakang atau visi misi dari paslon-paslon itu kan. Itu yang harusnya sebenarnya di pesta demokrasi ini jangan sampai terulang kembali gitu. Harus ya suara boleh kita memihak salah satu paslon, misalnya salah satu calon kepala daerah ya kan, untuk yang ke depan ini, tapi ya sesuai hati nurani lah, jangan menyuarakan sesuatu hal yang salah gitu. Jangan sampai terjadi kesalahan kedua kali. Nah, terus harapan kita lah selaku generasi muda ya terhadap perspektif perpolitikan sekarang ini, kan kadang-kadang kan di permukaan ini iklimnya kurang sehat, ya kan? Persaingan kontestasi kadang-kadang itu kurang sehat. Jadi saran kita bagaimana lah untuk para pelaku politik seperti itu? Dari mana dulu nih? Dari mahasiswa dulu. Nah, gimana? Sebenarnya hal-hal semacam itu tuh sudah sering sekali ya Pak terjadi di Indonesia ini gitu. Dan sebenarnya itu tadi sih, sebenarnya harapannya lebih ke peduli, karena saya lihat teman-teman saya juga ya udahlah pilih aja gitu. Nggak ada melihat latar belakangnya saya, bahkan dia nggak tahu calonnya, nanti ya udah tiba pemilihan ya udah langsung aja lah gitu. Lebih ke nggak ada peduli gitu, rasa pedulinya kurang gitu. Saking kurang peduli bahkan nggak mau milih pula. Iya, bahkan dia nggak tahu namanya siapa yang mau dicalonkan gitu, nggak tahu gitu. Lebih bagus nggak tahu siapa calon ketika di sana dia pilih, daripada dia nggak datang ke TPS. Iya, sayang itu. Sayang suaranya. Sangat berharga. Tapi kalau yang dipilih itu random gitu ya Bang. Random jadinya. Kalau 1.000 orang milih yang random kan kelihatan Berantakan juga. juga. Berantakan. Iya, Siapa kacau yang juga pilih, ya. gitu. Makanya itu rasa peduli itu sih Bang yang harusnya dimiliki gitu. Yang harusnya ada gitu, karena kan ketika yang dipilih ini nanti menang, yang merasakan gitu. Semuanya. Semuanya bukan gitu. satu orang. Jangan sampai bisa memilih yang salah gitu. Karena kan dampaknya ke kita juga, kita yang merasakan. Dan ketika sudah terpilih baru oh ternyata kayak gini gitu. Itu kan jadi kembali lagi, kenapa ya aku dulu nggak peduli gitu, kenapa aku nggak ngikutin isu-isu ini dulunya gitu. Kalau saya dari mahasiswa, jujur saya juga sering juga ngikutin ketika ada teman saya yang mendukung ini, kenapa didukung? Emangnya kenapa? Saya tanya gitu. Iya tuh paman saya ternyata gitu, gitu. Jadi saya juga kepo gitu. Kenapa didukung? Kok kenapa dukung dia? Karena gitu. kekerabatan ya, bukan karena sesuatu apa gitu ya. Itu makanya saya juga sering penasaran gitu Bang. Jadi ketika di kampus saya atau ibu-ibu pada mendukung salah satu paslon gitu, saya tanya kenapa gitu. Nih dia baik, suka bantu gini gitu. Jadi saya lebih kepo gitu. Dan saat pemilihan kemarin tuh saya lebih peka di daerah rumah saya karena sering ada kampanye-kampanye gitu di gang-gang gitu. Jadi saya lebih peduli di situ untuk tanya ke tetangga-tetangga saya gitu. Jadi harapannya ya lebih peduli gitu. Yang peduli kitanya, kitanya ya, kita yang gitu pastinya ya, peduli. betul-betul proaktif ya melihat itu ya. Oke, kalau Usna bagaimana? Iya sih, literasinya sih yang harus ditingkatkan ya. Karena bicara politik ini sebenarnya kita nggak harus tahu banyak gitu, tapi harus tahu gitu. Harus tahu ya. Nggak usah tahu banyak tapi tahu gitu. Jadi ketika memilih pimpinan daerah misalnya ini yang dekat yang ini sebentar kan, lagi ya. yang sebentar lagi ya minimal bacalah sedikit tentang dia gitu, walaupun kita orang kampung ya, dibilang saya sendiri orang kampung gitu kan,
yang nggak peduli soal politik yang dulunya gitu. Tapi kayaknya sekarang itu penting gitu, ya. karena ini yang akan memimpin 5 tahun ke depan misalnya. Itu kan berdampak juga sama kehidupan kita gitu. Walaupun kayak alah siapapun kepala daerahnya, siapapun pemimpinnya nggak ngaruh juga sama hidup aku kan. Banyak prinsip kalimat-kalimat seperti itu yang, kayak gitu. yang sering keluar gitu kan. Kalau siapapun presidennya atau siapapun pimpinannya tetap budak korporat juga gitu ya kan. Tapi enggak kebijakannya berpengaruh kok sama kita. Bahan pokok berpengaruh kok sama kita gitu kan. Bayar pajaknya berpengaruh kok sama kita gitu. Jadi hal-hal kecil gitu kan mungkin masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang itu tidak paham di situnya gitu. Oke. Mantap ini. Pemirsa, perbincangan kita asik ini. Dari mulai dunia kampus, ya, internal kampus, pengelolaan kampus, sampai bagaimana mahasiswa juga jangan diam ya terhadap peta perpolitikan di tanah air, tidak hanya di daerah, tapi juga dalam skala nasional. Jadi dihimbau ya supaya mahasiswa itu betul-betul bisa bisa lebih proaktif lah gitu, proaktif dalam hal memasyarakatkan informasi termasuk berkaitan dengan masalah-masalah politik. Baik, Husna dan Siti, sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dari Husna dan dari Maisara. Silakan. Bicara mahasiswa sekarang ya, bicara pergerakan, saya merasa banyak pergeseran semangat sih untuk mahasiswa sekarang. Mungkin pesannya adalah bagaimana kita menjadi seorang mahasiswa yang lebih kritis, bukan hanya di sosial media, tapi secara nyata. Karena pergeseran itu menurut saya sekarang ini terjadi karena maraknya sosial media. Orang lebih aktif komentar di kolom komentar, orang lebih aktif di kolom komentar ketimbang turun langsung ke lapangan. Kalau masa dulu kita tuh turun langsung ke lapangan misalnya gitu. Tapi kalau sekarang serangan-serangan itu dilakukan lewat sosial media. Nggak masalah sebenarnya dari manapun itu, tapi aktifnya mahasiswa sekarang itu kurang membaca situasi yang sebenarnya gitu. Jadi mungkin pesannya untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang, yuk sama-sama kembalikan semangat mahasiswa yang dulu gitu, yang menggelora, yang kalau udah nyanyiin buruh tani mahasiswa itu semangatnya luar biasa buruh gitu tani, ya. Mahasiswa. Nah itu kita harapkan semangat-semangat itu tetap ada di kalangan mahasiswa. Gitu sih kalau dari aku. Oke, silakan, Mai. Dari saya ini, saya mau sampaikan ke teman-teman mahasiswa dan juga untuk mahasiswa baru yang nantinya karena akan masuk ya di bulan 8 nanti di Unimed. Kita sebagai mahasiswa pasti punya prinsip sendiri, punya pilihan sendiri. Kita mau milih untuk jadi mahasiswa kupu-kupu atau kita pengen jadi mahasiswa yang aktif di organisasi dan sebagainya. Tapi yang perlu kita ingat sekali, kita mahasiswa nggak cuman belajar aja di kampus, dan kita juga nggak cuman peduli sama nilai akademik kita nggak cuman peduli sama apa yang ada di perkuliahan kita tentang diri kita, tetapi juga hal-hal lainnya banyak yang harus kita pedulikan gitu. Jangan diam, jangan hanya terpacu, jangan hanya berpatok kepada nilai saya harus bagus dan lulus cepat gitu, tapi juga dampaknya ke kita apa ketika kita kuliah gitu. Ketika kita lulus, apa sih dampak yang udah kita rasain setelah kita kuliah gitu, apa yang udah kita kasih, dampak yang kita kasih ke orang di sekitar kita dari jurusan kita. Intinya tetap semangat, jangan tidur gitu. Karena sekarang karena udah libur ya Bang, kadang mahasiswa-mahasiswa ini sudah lupa lagi gitu, udah terlena gitu. Intinya semangat gitu. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kami tentang dunia kampus, tentang aktivis pers kampus dan semangat mahasiswa dalam rubrik Mimbar Budaya Mimbar TV, Koran Mimbar Umum.
Sampai bertemu pada edisi berikutnya. Salam seni budaya Indonesia. Horas, menjua-jua, anjua-jua, aho, yaho, bu, oi di sana. Salam pehaba. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.